Halo guys, kembali lagi bersama saya di Ambara 99. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman hal-hal sepele yang dapat atau yang bisa menyebabkan bagasi teman-teman itu gagal diberangkatkan, atau dalam istilah kami itu di-upload. Jadi kita di sini santai aja ya teman-teman untuk membahas hal ini. Saya juga kebetulan hari ini lagi off. Jadi saya sempatkan untuk membahas video ini sedikit. Jadi di sini saya akan membahas ini penting sekali ya buat teman-teman. Ini hal sepele tapi bisa berakibat fatal buat teman-teman. Ini bisa merugikan teman-teman nanti sebagai calon penumpang atau penumpang dari sebuah maskapai. Jadi di sini saya akan membahasnya sedikit saja. Saya akan memberikan informasi penerangan buat teman-teman. Jadi bagasi yang dapat di-upload oleh maskapai itu jika pertama nanti di dalam bagasi teman-teman itu terdapat kaleng. Kaleng kalau di X-ray itu isinya tidak akan kelihatan, tidak akan terdetek oleh mesin X-ray. Jadi otomatis kaleng itu harus dibuka dan harus diperiksa secara manual oleh security dari Angkasa Pura. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati buat teman-teman, misalnya nanti ini kan teman-teman punya anak kecil, punya bayi, bawa bayi, lalu ada kaleng di dalam bagasi teman-teman, itu entah itu kaleng susu atau kaleng apapun itu, jadi itu tidak bisa atau tidak boleh dimasukkan ke dalam bagasi. Sebenarnya bukan tidak boleh ya teman-teman, jadi bahasanya itu boleh, tapi nanti teman-teman harus siap-siap terlebih dahulu untuk dipanggil kembali jika nanti teman-teman memasukkan kaleng di dalam bagasi teman-teman. Atau jika teman-teman tidak ingin repot, nanti teman-teman bisa konfirmasi terlebih dahulu kepada staf dari maskapai, lalu nanti akan dicek oleh security dari Angkasa Pura. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua adalah power bank. Nah, jadi power bank itu mempunyai kapasitas khusus ya teman-teman. Jadi kalau kita di maskapai itu maksimalnya itu 32.000 mAh. Jadi saya tidak tahu hitungan untuk hitungan lain-lainnya. Yang saya tahu adalah 32.000 mAh. Itu maksimal kapasitas dari power bank. Itu seharusnya kita bawa itu power bank harus di pengawasan dari penumpang itu sendiri atau hand carry ya teman-teman. Jadi harus dibawa ke dalam cabin untuk power bank. Jika teman-teman nanti memasukkan power bank atau baterai apapun di dalam bagasi teman-teman, itu nanti teman-teman harus hati-hati akan dipanggil kembali untuk mengambil bagasi atau power bank tersebut atau baterai tersebut. Tapi nanti jika teman-teman, sama halnya dengan kaleng tadi, jika teman-teman tidak menghiraukan atau tidak mendengarkan panggilan dari maskapai untuk bagasi teman-teman itu, nanti bagasi teman-teman itu otomatis akan di-upload atau dibatalkan penerbangannya. Jadi itu pasti merugikan teman-teman, karena mungkin saja isinya nanti penting di dalam bagasi teman-teman itu, seperti makanan buat bayinya, lalu pakaian buat teman-teman, itu kan nanti bisa jadi teman-teman akan merasa dirugikan. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah bagasi yang terdapat checkpoint atau duren. Nah, ini nangka sama duren ini hati-hati ya teman-teman. Ini sifatnya buah-buahan ini kan buah-buahan berbau. Jadi nanti untuk meminimalisir terjadinya komplain dari penumpang lain, maka untuk buah-buahan seperti duren sama nangka ini tidak diperbolehkan untuk masuk
baik di dalam cabin maupun di dalam hand carry di dalam bagasi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dibuat peraturan ini karena di maskapai manapun ya teman-teman, untuk buah-buahan ini itu dilarang. Jadi untuk teman-teman di sini semoga paham untuk larangan dua buah-buahan ini masuk ke dalam pesawat udara. Lalu untuk bagasi selanjutnya adalah jika di fisik bagasi teman-teman itu ada label atau gambar yang berbentuk tuh, kalau ada label digi. Jadi kalau ada di bagasi teman-teman itu nanti ada label yang berbau-bau dengan bom, ledakan atau sejenisnya, itu nanti teman-teman bagasinya bisa di-upload atau tidak diberangkatkan di penerbangan tersebut. Nanti saya kirimkan contoh gambarnya seperti apa biar teman-teman bisa tahu, nanti biar teman-teman juga nanti bisa lebih berhati-hati dalam pengemasan untuk barang bawaan atau bagasi teman-teman. Jadi inilah sedikitnya hal-hal sepele yang bisa membuat bagasi teman-teman itu batal diberangkatkan dengan teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman lebih berhati-hati lagi untuk mengemas barang bawaan teman-teman, berhubung ini sebentar lagi akan ada acara mudik. Pastinya teman-teman banyak sekali yang menggunakan jasa angkutan pesawat udara. Jadi lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi, lebih dipersiapkan lagi barang-barang teman-teman, harus bisa memisahkan barang yang mana yang boleh dibawa ke cabin dan mana yang harusnya dibagasikan. Jadi untuk barang-barang berharga, elektronik, apapun itu, sebaiknya saran saya bawa ke bagasi cabin, jangan tinggalkan di bagasi tercatat. Nanti kita tidak tahu dalam penerbangan teman-teman itu ada turbulensi yang berlebihan sehingga membuat bagasi teman-teman itu berantakan, lalu mengakibatkan benturan-benturan antara bagasi yang lain, sehingga kalau ada elektronik di sana bisa jadi pecah belah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Yang menjalankan atau yang akan mudik semoga selamat sampai tujuan, dan teman-teman semua sehat selalu. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Ambara 99 supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Ambara 99. Sekian, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video Ambara 99 channel lainnya. Sampai jumpa.